Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pengamsal juga berkata, orang kaya dan orang miskin bertemu, semua itu adalah Tuhan yang merencanakannya, Tuhan yang mempertemukan mereka. Nah, hari ini saya renungkan tentang putri Firaun. Putri Firaun seorang yang baik hati. Saat ia menemukan bayi di tengah teberau di tepi sungai Nil, wajah mungil dan tangisan baby telah menarik hatinya untuk bersimpati dan empati dengan kondisi sang bayi. Memahami ini adalah bayi Yahudi yang dibuang oleh orang tua atas perintah ayahnya, maka ia memutuskan untuk memungutnya sebagai anak angkat dan memberikan hidup yang layak. Seorang putri Firaun yang penuh belas kasihan, yang menaruh kemurahan hati bagi bayi Musa, yang memberikan dia hidup dan menariknya dari air dan mengangkat dia menjadi anak angkat putri Firaun dan yang memberi nama Musa baginya. Putri Firaun telah menjadi alat dalam tangan Tuhan dalam mempersiapkan seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Melalui dia, Musa bertumbuh menjadi seorang bangsawan yang berstatus anak raja, mendapatkan segala fasilitas dan kemewahan istana, serta mengenyam pendidikan akademis yang terbaik. Seperti di ayat yang tadi kita baca dikatakan, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadilah orang yang bermurah hati dimanapun kita berada. Dengan sentuhan kasih dan uluran kita dapat membawa manfaat bagi sesama. Semua ini membutuhkan kemurahan hati kita dengan menyediakan waktu, dana, daya, dan lain-lainnya. Lihatlah sekelilingmu apa yang dapat engkau lakukan bagi gereja, keluarga, masyarakat. Seorang wanita kafir memiliki belas kasihan, apalagi kita yang sudah mengalami kemurahan dan belas kasih Tuhan, terlebih bisa menjadi orang yang berbelas kasih dan kemurahan. Kiranya Tuhan menolong kita peka akan kebutuhan dan mau bermurah hati seperti Tuhan yang telah bermurah hati kepada kita. Di sini kita melihat cara Tuhan yang berkenan memakai orang kafir dalam perencanaan penyelamatan Allah, menyatakan anugerah Tuhan yang universal yang bisa memakai setiap orang yang rindu bisa masuk dalam penggenapan rencana Allah. Jika orang yang belum percaya bisa dipakai Tuhan, apalagi kita anak-anaknya, lebih bisa dipakainya untuk penggenapan janjinya. Setiap orang percaya bisa terlibat dalam misi Allah. Kita hanya perlu peka dan berbelas kasih, maka Tuhan sendiri yang akan melibatkan kita dalam penggenapan rencana penyelamatannya bagi dunia masa kini. Tuhan tolong kita memiliki kepekahan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah menjamah dan menyelamatkan setiap kami, sehingga hari ini kami boleh ya Bapa menjadi alat dalam tangan Tuhan, boleh menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.